Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua atau di poin B ini. Taksiran interval parameter rata-rata berat badan bayi lahir di populasi jika simpangan baku populasi sigma tidak diketahui. Ingat kita kepada perumusan yang sebelumnya. Jadi kalau sigmanya tidak diketahui berarti kita akan menggunakan rumus yang bawah ini. Yaitu rumus yang mempergunakan bantuan nilai dari distribusi T. Itu satu hal, tolong dicatat. Yang kedua, untuk nilai variasi terkait dengan statistik yang dijadikan sebagai penaksir menggunakan hitungan S per akar N. Ingat, karena sigma tidak diketahui, kita mempergunakan nilai S. Jadi dengan demikian, pertama sekali, kalau kita misalkan ambil alfa sama dengan 0,05, ingat arti sederhananya, kalau mengambil alfa sama 0,05 berarti kita menanggung resiko membuat kekeliruan ataupun kesalahan dalam proses analisis adalah sebesar 5%. Sederhananya seperti yang saya tadi sampaikan, kita menanggung resiko akan membuat 5 kesalahan kesimpulan dari 100 kesimpulan yang diambil. Dengan demikian, untuk nilai T setengah alfa dengan derajat bebas N-1-nya dan N itu sama dengan 16, kita akan hitung dengan rumusan T berarti dicari dari tabel distribusi T student atau distribusi T dengan rumusnya adalah T setengah kali, karena alfa yang diambil adalah 0,05 berarti setengah kali 0,05. Derajat bebasnya adalah 16 min 1 karena perumusannya adalah N-1, atau kita akan mencari nilai T 0,025 dengan derajat bebas 15. Dari mana nilai T ini kita peroleh? Dari tabel distribusi T seperti ini. Perhatikan ketika teman-teman akan mencari nilai T 0,025 dengan derajat bebas 15, berarti pertama sekali perhatikan nilai 0,025 ini di baris atau di judul kolom yang ada. Nah, berarti kita tepat di sini 0,025. Kemudian untuk derajat bebas 15, perhatikan angka yang ada di paling kiri ini. Berarti angka 15 inilah yang akan kita pilih. Dengan demikian, maka kalau kita pertemukan dari kedua data yang dimiliki ini, berarti hasilnya adalah 2,131. Ya, jadi angka yang akan dipergunakan untuk perhitungan selanjutnya dari distribusi T ini adalah 2,131. Kita balik lagi ke sini. Nah, ada satu hal yang harus kita cari terlebih dahulu, yaitu nilai S. Karena nilai sigmanya tidak diketahui, maka sigma ditaksir oleh nilai S. S adalah simpangan baku. Seperti teman-teman ketahui, simpangan baku merupakan akar positif dari varians yang biasanya disimbolkan dengan S kuadrat. Jadi S sama dengan akar S kuadrat. Sebagaimana teman-teman ketahui, rumus dari S kuadrat adalah N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Dari soal diperoleh nilai sigma XI-nya adalah 52,00 dan sigma XI kuadratnya adalah 172,2864. Kalau kita substitusikan, berarti ini adalah 16 kali 172,2864 dikurangi 52 dikuadratkan dibagi 16 kali 16 min 1, atau sama dengan 2756,5824 sebagai perkalian dari 16 kali 172,2864 dikurangi 2704. Dari mana 2704? 52 dikuadratkan. Nah, dibagi dengan 16 kali 15.
Selanjutnya berarti 52,5824 sebagai hasil dari pengurangan 2756,5824 dikurangi 2704 dibagi hasil perkalian 16 kali 15 adalah 240. Ini sama dengan 0,219093333, atau kalau kita tuliskan berarti ini adalah S kuadrat sama dengan 0,2190933333. Untuk menentukan nilai S-nya tinggal kita akarkan saja. Berarti S sama dengan akar dari S kuadrat ini, atau sama dengan akar dari 0,21909333. Kalau kita selesaikan berarti S sama dengan 0,4680740068. Kalau kita sederhanakan menjadi angka dalam bentuk 4 angka di belakang koma, maka S-nya akan menjadi 0,4681. Setelah kita peroleh nilai S sama dengan 0,4681, selanjutnya mari kita substitusikan kepada perumusan taksiran interval rata-rata untuk rata-rata berat badan di populasi dalam kondisi sigma tidak diketahui dengan rumusan seperti ini. Ingat tadi kita pakai bentuk yang lebih singkat lagi, berarti X bar plus minus T setengah alfa dengan derajat bebas N-1 kali S per akar N. Berarti ingat sebelumnya kita sudah peroleh X bar sama dengan 3,25. Ini adalah 3,25 plus minus 2,131 kali 0,4681 dibagi akar 16. Atau sama dengan 3,25 plus minus 2,131 kali 0,4681 dibagi 4. Sama dengan 3,25 plus minus 2,131 kali 0,117025. Atau sama dengan 3,25 plus minus 0,249380275. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi 4 angka di belakang koma atau 4 desimal, maka ini menjadi 3,25 plus minus 0,2494 sama dengan, kalau kita uraikan menjadi 3,25 minus 0,2494 lebih kecil dari 3,25 plus 0,2494 sama dengan 3,0006 lebih kecil dari mu lebih kecil dari 3,4994. Nah, interval taksiran ini dapat kita tuliskan menjadi peluang bahwa parameter rata-rata berat badan bayi lahir di populasi tersebut berada di antara 3,0006 kg hingga 3,4994 kg adalah 1 minus 0,05, karena ini adalah nilai alfanya. Sama dengan peluang 3,006 lebih kecil mu lebih kecil 3,4994 adalah 0,95. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa dengan derajat keyakinan 95% dalam kondisi nilai variasi simpangan baku populasi sigma tidak diketahui, parameter rata-rata berat badan bayi lahir adalah berada di antara 3,0006 kg sampai dengan 3,4994 kg.